Keberadaan penyejuk udara atau AC di perkantoran diduga sebagai salah satu pemicu tingginya penyebaran COVID-19 dari klaster perkantoran. Pemerintah pun mengimbau agar perkantoran di daerahnya memperbaiki sirkulasi udara untuk bisa menekan klaster COVID-19 dari perkantoran. Bukan hal yang istimewa ini semua, hal yang bisa kita lakukan, tapi kita mungkin kurang telaten melihat ini. Itu semua perkantoran saya titip juga supaya diingatkan media tuh di sirkulasi udaranya, karena AC ini sumber salah satu masalah. Nah, tapi di mana praktek di lapangannya, siapa yang melakukan pengawasan? Jumlah petugas tidak cukup dan petugasnya malah sibuk dengan pendekatan untuk melakukan pengawasan pada individu per individu dengan operasi justisi dan segala macamnya. Harusnya ke sana karena itu hulunya di sana. Lantas seperti apa bahaya penyejuk udara atau AC terhadap penyebaran COVID-19 dan apa solusi bagi kantor yang sudah didesain tertutup dari udara luar? Karena ketika seseorang berbicara yang sakit ya, misalnya ada orang yang sakit COVID kemudian dia berbicara atau dia batuk atau bersin di dalam suatu ruangan tertutup, maka udara sekitarnya itu akan berterbangan itu mikrodroplet dalam jarak jangkauannya itu bisa sampai 60 meter ya. Nah, 60 meter, orang-orang yang berada 60 meter. Nah, dalam jangkauan 60 meter tersebut mikrodroplet itu bisa terhirup oleh teman-teman lainnya yang ada di dalam satu ruangan tersebut dalam radius 60 meter persegi. Dan mikrodroplet di udara tertutup itu bisa bertahan antara 3 jam sampai 16 jam. Itu beberapa riset yang mengatakan seperti itu. Kenapa potensi penularan itu cukup besar? Karena sebagian AC gedung itu sentral dan menggunakan metode recirculate. Udara dari dalam ruangan diolah masuk lagi ke dalam ruangan. Jadi apabila ada mikrodroplet, dia akan bersirkulasi berputar-putar terus di dalam ruangan tertutup tersebut. Oleh karena itu disarankan AC itu harus dimodifikasi sedemikian rupa juga menggunakan udara dari luar. Yang pertama itu, yang kedua, sekarang ini mesti mulai dipikirkan AC sentral itu harus menggunakan metode penyaringan dari virus yang menggunakan beberapa teknologi tinggi ya, misalnya menggunakan ultraviolet ya, misalnya di dalam AC sentralnya sebelum udaranya masuk ke dalam ruangan itu harus disertai dengan teknologi yang bisa mematikan virus. Jadi harus ada suatu teknologi itu memang sudah ada praktik yang menggunakan teknologi seperti itu, Dok. Ya, itu cukup banyak beberapa rumah sakit kalau kita di rumah sakit besar biasanya menggunakan teknologi mematikan virus seperti itu ya, dengan teknologi yang cukup bagus sehingga rumah sakit cenderung lebih minimal ya. Itu yang biasanya dipakai di Jadi secara sederhana AC sentral itu dipasangi dengan teknologi yang mampu untuk menyaring virus seperti ultraviolet, begitu dokter? Itu beberapa contoh.